illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepada hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kata Ibnu Katsir, al-maut, kematian itu menggambarkan semua aspek kehidupan kita yang menurut kacamata kita kurang mengenakan. Sementara al-hayat itu adalah semua yang kita lalui dan alami dalam kehidupan ini yang membuat hati kita tenang dan bahagia. Sehingga al-maut bisa diterjemah adalah semua kesulitan dalam kehidupan, semua kesengsaraan, semua penderitaan. Itu adalah Allah yang menghadirkan dan menciptakan dalam kehidupan kita. Begitu juga al-hayat, simbol kebahagiaan, kesenangan, dan berbagai macam hal yang membuat hati kita gembira dan bahagia. Allah hadirkan dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita tak mungkin lepas dari yang namanya al-maut dan juga al-hayat. Ada kalanya kita suka, ada kalanya duka, ada kalanya bahagia, ada kalanya sengsara, ada kalanya tertawa, ada kalanya menangis. Begitulah siklus kehidupan. Tidak ada orang yang selalu menderita. Pasti Allah ada kalanya hadirkan dalam kehidupannya rasa bahagia. Begitu pula tak ada manusia yang hidupnya selalu bahagia. Pasti ada kalanya Allah hadirkan dalam hidupnya penderitaan. Dan itu semua kata Allah dihadirkan dalam kehidupan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kita dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sulit, sesulit apapun, mampukah kita tetap bertahan berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Mampukah kita tetap menunaikan ketaatan kita kepada Allah meskipun kita sedang berada dalam puncak karir? Mampukah kita tetap taat dan takwa kepada Allah meskipun kita berada dalam kondisi yang paling rendah dalam kehidupan ini? Maka tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Kita semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ada manusia yang diuji dengan kekayaan, ada juga manusia yang diuji dengan kemiskinan.
Ada manusia yang diuji dengan kebahagiaan, ada manusia yang diuji dengan penderitaan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 kata Allah Subhanahu wa taala, 35 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian bisyarri, dengan sesuatu yang menurut kacamata kalian buruk. Kesedihan, kesengsaraan, pahit, bangkrut, sakit, dan berbagai macam aspek kehidupan yang menurut kacamata kita itu tidak mengenakan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khair, begitu juga dengan kebaikan. Hal-hal yang membuat kita bahagia, kesuksesan, kesenangan, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim atau orang beriman atau orang yang mengklaim dirinya beriman, hidupnya tidak pernah luput dari yang namanya masalah dalam kehidupan. Tapi sebesar apapun masalah itu, seberat apapun masalah itu, dia tetap menyandarkan, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memang punya masalah besar, tapi Allah, Tuhan saya jauh lebih besar, maka Allah sangat mampu membantu saya keluar dari masalah ini. Karenanya kata Rasulullah SAW, "Ajaban li amri mu'min." Alangkah mengagumkannya seorang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun lahu. Karena semua aspek kehidupannya selalu mendatangkan kebaikan. In asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. Ketika dia ditimpa musibah, ketika dia mengalami pahit, ketika dia mengalami kesulitan dan kesusahan, dia bersabar. Maka sabarnya itu mendatangkan kebaikan untuknya. Wa in asabathu sarra, ketika dia ditimpa kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesannya dia gunakan untuk menambah nilai ketakwaan kepada Tuhan. Hartanya dia gunakan di jalan Allah. Jabatannya dia gunakan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan cara dia manfaatkan untuk menambah nilai diri dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu menjadi kebaikan untuk. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah kita merasa paling sengsara dalam hidup. Jangan pernah merasa paling susah dalam hidup. Jangan pernah merasa kitalah manusia paling menderita dalam hidup ini. Tidak, karena semua kita sama mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan model dan bentuk yang berbeda-beda. Setiap kita punya masalah, setiap kita sedang menghadapi masalah, setiap kita sedang berjuang untuk keluar dari masalahnya. Maka level tingkatannya berbeda-beda tergantung dengan kemampuan diri kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban, Allah tidaklah memberikan ujian kecuali ujian dan beban itu disesuaikan dengan kadar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Maka jangan pernah membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Jangan pernah membandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Mungkin menurut kita ujian orang itu ringan, tapi menurut dia itu sudah berat sekali. Atau begitu juga sebaliknya. Mungkin menurut orang lain ujian kita begitu berat, tapi yakinlah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu sudah proporsional sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menyelesaikannya masing-masing. Maka seberat dan sebesar apapun ujian yang kita temui dalam hidup, jangan sampai ujian itu membuat kita lari dari Allah. Jangan sampai membuat kita menjauh dari Allah. Jangan sampai membuat kita kufur, lupa akan betapa banyaknya nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karenanya para ulama mengatakan tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah kecuali itu ada kebaikan untuknya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah timpakan kepadanya musibah. Ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, apa kata Rasulullah? Allah kasih kita cobaan, Allah kasih kita ujian, Allah kasih kita masalah. Apa kebaikan yang Allah inginkan dari masalah, dari cobaan dan ujian yang kita temui dalam hidup ini? Kata para ulama paling tidak ada 3. Yang pertama, takzimul ujur. Allah hendak melipat gandakan pahala kebaikan kita. Ketika kita sholat Jumat,
dalam kondisi sedang sulit, sedang pahit, sedang menderita, sedang sakit, sedang ada masalah, sholatnya sama 2 rakaat, sama mendengarkan khutbahnya, tapi pahala sholatnya menjadi besar, lebih besar dibandingkan teman tetangga kerabat kita yang mungkin sholat Jumatnya tidak dalam kondisi seperti ini. Takzimul ujur, Allah mau lipat gandakan pahala amal kita. Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita karena kita sedang mengalami musibah, kita tetap ibadah kepada Allah. Yang kedua, raf'ud darajat. Allah hendak meninggikan derajat kita. Maka anak sekolah saja kalau dia mau naik kelas pasti ada ujian. Kalau mau naik tingkatan pasti ada ujian. Begitupun kita, ketika level keimanan kita hendak dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada kita ujian. Ketika kita bisa lulus, kita bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik, level keimanan dan ketakwaan kita pasti akan naik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum. Dan ingatlah, dulu Allah pernah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa perintah dan larangan yang kita tahu begitu berat, luar biasa. Dia harus meninggalkan anak istri di lembah kering kerontang. Dia harus menyembelih anak tercintanya. Begitu berat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi fa'adammahum, Nabi Ibrahim lulus dengan predikat kumwal. Dia bisa menghadapi cobaan dan ujian itu dengan bersabar, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa reward yang Allah berikan kepadanya? Inni ja'iluka linnasi imam. Sesungguhnya aku akan meninggikan derajatmu, aku akan menaikkan levelmu menjadi imam untuk seluruh umat manusia. Maka semua nabi diuji karena Allah akan naikkan levelnya. Begitu juga kita. Tidak ada kita yang tidak diuji oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin setiap hari bertambah waktu, bertambah pekan, bertambah bulan. Allah ingin level iman kita juga bertambah. Allah ingin level ketakwaan kita juga bertambah. Nilai diri kita juga bertambah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kerap kali Allah berikan ujian kepada kita. Dan yang terakhir, kenapa Allah berikan ujian? Kata para ulama, kebaikan yang Allah inginkan adalah mahtul khataya. Allah hendak menghapus dosa dan kesalahan kita. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidak ada satupun ujian, tidak ada satupun musibah, cobaan, masalah dalam hidup kita kecuali karena dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi maha baiknya Allah, kalau kita punya dosa 100, tidak 100-100-nya didatangkan ujian, tidak 100-100 yang didatangkan musibah. Kalau semua dosa datang musibah, petaka habis kita. Tapi betapa baiknya Allah, kata Allah, wa ya'fu 'an katsir. Tidak semua dosa itu mendatangkan musibah malapetaka. Tidak semua dosa maksiat itu mendatangkan persoalan dalam hidupmu. Aku ampuni begitu banyak dosa dan kesalahan, sedikit saja yang mendatangkan musibah. Sehingga kalau kita punya 100 kesalahan, Allah ampuni 99 kesalahan kita, 1 saja yang Allah datangkan ujian, cobaan disebabkan dosa itu. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa hidup paling berat, merasa paling sulit, merasa hidup kita paling sengsara dalam hidup ini. Yakinlah, semua orang mengalami persoalan yang sama dalam model yang berbeda-beda. Tujuannya adalah satu, meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kian hari kian bertambah keimanan kita, kian bertambah kesabaran kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apapun persoalan dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah tinggalkan kita, Allah tidak pernah menjauhi kita, tapi Allah bantu kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan kita, sehingga masalah itu membuat kita semakin dekat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.